Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Ririn Putri Hasanah, NIM 184704272 dari kelas PM02. Nah, kita akan mempelajari materi energi yang terdiri dari yang pertama, energi secara umum, yang kedua, aliran energi dalam ekosistem, yang ketiga, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan, yang keempat, cara penghematan energi, dan yang kelima, energi berkelanjutan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, energi secara umum. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan susah dibuktikan. Akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya secara umum. Banyak pula yang menyebutkan energi atau tenaga yang dapat digunakan dalam berbagai proses kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain sesuai dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, aliran dalam ekosistem. Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk yang lain dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke penguraian di dalam tanah. Aliran energi dalam ekosistem yang akan kita bahas saat ini yaitu ada 3. Yang pertama, rantai makanan, yang kedua, jaring-jaring makanan, yang ketiga, piramida makanan. Terlebih dahulu kita bahas rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk memperhatikan pertahanan kelangsungan hidupnya. Padi yang berkedudukan sebagai produsen atau trofik 1, kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama atau trofik 2, dan tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, kemudian ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga, kemudian elang mati yang kemudian diuraikan atau penguraian. Nah, dari hasil penguraian inilah bersifat mineral yang akan meresap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan yang disebut dengan rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks. Yang ketiga, piramida makanan. Piramida makanan merupakan piramida yang menggambarkan hubungan-hubungan antar organisme pada setiap tingkatan trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramida. Nah, selanjutnya materi ketiga, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Pada energi angin dan surya memiliki dampak terbesar yang akan terasa dalam pemanfaatan. Tersebut adalah dampak lingkungan. Cahaya, matahari, angin, dan air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi populasi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Kemudian pada penggunaan energi berbahan bakar fosil memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, seperti menipisnya cadangan sumber daya pemanasan global, hujan asam, dan dampak-dampak turunan lainnya seperti gelombang pasang, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem sampai melonjaknya harga minyak. 4. Cara penghematan energi. Kita ketahui bahwa penghematan energi merupakan cara yang bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Adapun cara tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mematikan lampu jika tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu dengan hemat energi. Yang ketiga, mematikan semua peralatan elektronik
jika tidak digunakan. Yang keempat, mematikan kompor jika tidak dipakai dan merawat agar menyala api sempurna. Yang kelima, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, dan mematikan keran air jika sudah digunakan. 5. Energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.